Apa yang lebih mengerikan daripada nuklir? AI. Yes, ini serius. Baru aja rame banget berita tentang AI yang ternyata berhasil dibuat dan kemampuannya cukup mengerikan. Eksklusif, Anthropic's Mythos can exploit new flaws in hours. Anthropic? Cloud dong bang. Iya, masih saudaraan gitu dan kemampuannya itu jauh lebih canggih dan mengerikan. Seberapa semakin bahaya AI? Disclaimer dulu, gue bukan anak IT, bukan anak programmer, nggak jago coding, cuma ngerti basicnya doang. Gue adalah orang yang suka membaca hal-hal yang lagi rame di internet. Jadi kalau kalian ada kritik, ada saran, ada koreksi, ada tambahan, please banget dong, tambahin di kolom komentar di bawah. Dan tujuan gue bikin video ini adalah untuk memberikan semacam gambaran kasar, bahasa sederhana buat orang-orang yang mungkin nggak terlalu tahu sama isu ini. Jadi sudah pasti bahasa gue nggak akan mendaki-daki, tapi lebih ke lembah-lembah. Jadi mitos ini adalah sebuah AI yang lagi dikembangin sama Anthropic, dan ini tuh sebuah AI yang kasarnya kalau bisa gue jelasin tuh kayak Cloud tapi with steroid gitu loh. Cloud adalah punya Anthropic juga dan cukup ramai dipakai banyak orang juga, dan gue lihat banyak banget teman-teman gue yang pakar, expert, bahkan bekerja di bidang-bidang yang cukup butuh banyak strategic thinking, critical thinking, itu menggunakan Cloud. Gue nggak di-endorse, gue nggak dipromoin, ini cuma fakta lapangan. Banyak banget orang yang lebih memilih pakai Cloud sekarang dibandingkan language model AI yang lain. Nah bayangin udah sebagus itu dan seefisien itu, disuntikin lagi nih steroid, jebret, borax, jebret gitu kan. Apalagi tuh, apa sih obat-obatan steroid lainnya, gue gak hafal karena gue, apa ya? Ya itulah. Whey protein, kreatin, enggak itu suplemen. Tapi intinya kalian paham lah maksudnya. Jadi bayangin Cloud tapi jauh lebih ngeri. Sengeri apa? Sebelum kita mental ke situ, gue mau shoutout dulu buat, sorry gue lupa namanya, seseorang yang waktu gue lagi main game itu ngasih tahu tentang berita ini sampai gue pelajarin, gue cari tahu. Gue belum sempat bikin sampai akhirnya gue ketemu sama teman-teman dari Reading Chamber sama Mas Pras lebih tepatnya, terus ngobrol mengenai kengerian dari Cloud Mythos. Walaupun cuma bentar doang ya. Jadi ingat lagi, oh iya gue mau ngomongin ini ya. Jadi shoutout buat yang udah donate gue waktu itu. Dan ya tentu saja ini AI bisa dipakai untuk menganalisa sesuatu, menemukan sesuatu. Kira-kira apa tuh bang? Bug. Yes, alias kelemahan-kelemahan, celah atau peluang seseorang untuk iseng masuk ke sistem lo. Ini adalah juga bagaimana kurang lebih penggambaran hacker bekerja. Hacker tuh nggak yang kayak di film-film yang tiba-tiba masuk terus lu tau lah, hackerman gitu, lu ketik semuanya segala macem gitu. Iya ada ketik-ketiknya tapi nggak kayak di film gitu. Karena kalau ditunjukin kerjaan hacker sebenarnya kayak di film itu bakal membosankan gitu. Mereka baca-baca data, mereka ngelihat, oh gitu, terus mereka ambil copy, itu, bisa kali coba. Wah nggak bisa gitu loh. Nah bayangin ada hacker yang nggak perlu istirahat, nggak perlu makan, nggak perlu minum, nggak perlu kasih motivasi, nggak perlu lu bayar, mungkin tinggal bayar tokennya doang sama bayar RAM jadi harga lebih naik dan air dipakai buat nyiramin palanya biar nggak kepanasan, bisa menemukan kelemahan di sistem dengan jauh lebih mudah, efisien, dan cepat. Eksklusif, Anthropic Mythos can exploit new flaws in hours. Jadi hanya dalam beberapa jam, Mythos udah bisa nemuin flaw, bug, atau apapun yang ada di sistem tersebut. Yang rata-rata hacker-hacker profesional, ya kalau sendirian gitu ya gak tahu. Mungkin seminggu, sebulan, ya kasarnya nggak ada lah. Intinya hacker disuruh, woi hack ini gitu. Ya oke pak gitu. Udah pak, kelar gitu. Nggak secepat itulah. Dan untuk dapetin hours itu ya luar biasa banget. Lagi-lagi semua tergantung kekuatan hackernya dan tergantung juga sistem keamanan dan kerapihan sistemnya dan lain-lain lah. But I don't think it's not just enter dan it's done. Seperti yang tadi gue udah singgung, ya hacker kan mesti baca. Tentu saja dia akan menggunakan AI tentu saja dan lain-lain segala macam. Tapi Mythos dengan kemampuannya itu bisa langsung temuin exploit dalam waktu berjam. Bacain ribuan kode, bacain ribuan sistem dan lain-lain, dan langsung ketemu dan bisa nunjukin mana aja kelemahannya, mana aja bugnya, dan lain-lain. Jika digunakan untuk kepentingan sendiri, bagus dong. Kayak kita tahu website kita bocor di mana, sistem kita ada lemah di mana, ini pertahanan kita ngaconya di mana, dan lain-lain. Kayak ya bisa digunakan untuk kebaikan yang seperti itu. But what if lu pakai itu untuk yang tidak baik? Nah itu. Jadi bukannya lu nemuin bug untuk website lu sendiri, program lu sendiri, atau apapun lu yang sendiri, lu malah nemuin bug program atau website atau app orang lain pakai ini aplikasi. Nah, itu yang iseng happy banget. Jadi sengeri itu karena efisiensinya dalam menemukan celah-celah dalam sistem keamanan. Jadi kita bakal ngomongin lebih ke depannya tentang cyber security. Nah, mulai kebayangkan sama lu bahayanya dan ngerinya, dan mungkin kayak, wah akun gue dihack ntar ya bang ya. Wah folder nggak baik gue nanti bisa diakses ya bang ya. Wah ntar ini bisa dibobol ya bang, dan lain-lain gitu. Ya itu sesuatu yang ya kalau dipikir-pikir mungkin aja
aja gitu ya. Tapi menurut gua dampaknya bukan ke individu satu-satuan kayak lu gitu. Kayak lu diincar, nama lu siapa nih? Alek nih, gua hack nih akun IG nih, bla 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 gitu. It's just too small untuk sesuatu yang se-huge and magnificent ini. Gua akan kasih contoh yang paling berbahaya dan sering diomongin sama berita-berita yang lagi ngebahas mitos ini adalah bank. Yes, imagine mereka bisa ngacak-ngacak bank. Wah, itu kacau Pak dunia, Pak. Bukan cuma lu doang yang kehilangan duit, bank kehilangan kepercayaan. Bank kehilangan kepercayaan, negara repot. Negara repot, negara-negara lain direpotin. Negara-negara lagi direpotin. This is Avenger level threat. Ini udah sampai ada beritanya, gue nggak yang kayak bikin spooky, tiba-tiba udah ada beritanya. Anthropic mythos send US banks rushing to plug cyber holes. Yes, sengeri itu dan sebahaya itu. Imagine orang selama ini berusaha untuk ngehack bank, terus clanker, pip, bap, bap, enter, pip, bolong. Dan yang seperti gue singgung tadi di awal, bahwa kebahayaannya ini tuh levelnya emang udah sengeri itu, bahkan sampai ya tadi bank sampai kekhawatirannya kayak, woi gimana nih ntar perbankan kita nih, aman gak nih, dan lain-lain nih. Dan akhirnya melihat potensinya yang sungguh luar biasa powerful, luar biasa efisien, luar biasa quote and quote handy, pemerintahan Amerika langsung mengeluarkan suara elangnya. Langsung bilang, no, Amerika butuh ini. Anthropic disable top-tier AI models after US order limiting foreign access. Jadi pemerintahan baru saja mengeluarkan peraturan, pemerintahan Amerika lebih tepatnya, untuk Anthropic ini tidak secara bebas digunakan sama banyak orang, dan sekarang aktivitasnya lagi diawasi sama pemerintahan. Dan ya sebenarnya udah pada tahu juga ya kalau Anthropic ini juga kerjasama sama Pentagon dan pertahanan Amerika. So ya, Amerika punya nuklir tipe barunya, yaitu adalah AI, yang kalau misalnya orang jahat ke orang gitu ya, maksudnya ya biasanya kan ngehack bank dan lain-lain. Tapi bayangin kalau AI model ini udah dikuasai sama negara. Wow, it's going to be a whole new dangerous level. Dan teknologi ini sekarang adanya di Amerika. Wow. Iklan dulu boleh kali. Thank you buat semua yang udah support channel gua, terutama sama yang member, alias yang klik tombol join di bawah atau tombol gabung. Yes, harganya cuma 10.000, tapi itu benar-benar bisa nge-support gua untuk terus bikin video-video kayak gini. Buat kalian yang udah join, gue ucapin terima kasih. Buat yang belum join, jangan lupa jadi member di sini. Namanya beda, punya avatar sendiri, dan lebih kelihatan kalau komen. Dan kalau 50.000, kalian bisa nyaksiin beberapa video live streaming gua yang nggak gue tampilin ke publik. Thank you Singamari Aristoteles, thank you Singamari Leo. Yang belum bisa jadi member nggak apa-apa, tetap thanks buat semua supportnya, like, comment, subscribe dan lain-lain, atau sebarin video ini, atau di klip juga boleh. Now back to the video. By the way, ada banyak berita yang bilang, dan mungkin lo pada juga udah pernah ngeliat ya, kayak ada yang bilang ini AI nanti bisa go sentient gitu loh. Mereka bisa sadar sendiri, mereka bisa punya kesadaran dan tiba-tiba langsung pengen jadi Terminator gitu ya, pengen menghancurkan dunia gitu. Mereka bilang bahwa robot lah yang paling bagus gitu, bip bap bap clanker gitu kan. Sedangkan manusia tuh udah gagal evolusi, yada-yada fiksi. Momen itu lebay. Yang gua sampai sekarang dapetin intinya adalah keefisiensian dia dan kemampuan dia untuk menemukan flaw dan bug dalam sistem. Tentu saja yang nyuruh dia nyari itu, yang nyuruh dia nemuin itu bukan dia sendiri, tapi sudah pasti orang. Tapi ya menurut gua Amerika di sini mesti tetap kita apresiasi sih, karena ya kalau kayak gini dipegang sama banyak orang, ya kekuatan sebesar ini, sistem sebagus ini dan seefisien ini yang bisa dibandel-bandelin, bisa dikuasai sama orang banyak. Wow, I think it's going to be a disaster. Ya walaupun kita tahu kalau kira-kira dijagain sama Amerika dan dikuasai Amerika, buat apa tuh? Wah, pasti buat perdamaian dunia. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Seperti yang tadi gue disinggung, sekali lagi saya bukan ahli IT, bukan ahli programmer dan coding. Saya cuma tahu logiknya doang. Kalau disuruh coding saya pasti nggak bisa. Tapi ini modal dari gue berusaha untuk memahami what's going on. Jadi please banget kalau kalian ada kritik, ada saran, ada koreksi, dan ada semacam tambahan atau semacam opinion mengenai hal ini dari sudut programmer yang lagi ngerjain juga dan lagi kepo juga, please banget lakuin di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka sama konten kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe atau like. Komentar hari ini datang dari video dimana gue main salju di Jepang. Sebagai orang yang nggak pernah ngerasain salju, kalian bisa ngeliat kenoraan-kenoraan gue di video itu. Tonton kalau belum tonton. Dan komentarnya datang dari Kakak Wawan. Evil Jody Somali be like, nggak rusuh dan jadi turis yang cuma menikmati keindahan Jepang. Ada kasus lagi tuh, agak panjang lagi tuh. Aduh, gila. Mau komentar kalian dibacakan? Komen aja di bawah. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah mending pamit undur diri. Thank you buat para member. Dan ini adalah bukti bahwa video ini tidak AI. Aduh, pengen deh digantiin AI dan efisien untuk video, tapi ternyata militeri dulu ya. Oh ya, bukti kalau kalian nonton sampai habis, komen di bawah bahasa clanker. Stay clean and sound.